BBM. Kalau kita bicara masalah generasi emas, bicara masalah Indonesia emas, bicara masalah Indonesia emas. Masuknya Jateng Isret itu rednya PSI bukan partai sebelah. Gak usah sombong gitu bos, mumpung masih muda mending belajar sejarah. Bapakmu itu kalau nggak ditolong partai sebelah, nggak dipungut partai sebelah, mungkin itu sampai sekarang juga cuma masih jadi tukang amplas kayu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan video ledekan-ledekan lucu daripada netizen untuk Pak Mulyono dan juga untuk si Fufu Fafai teman-teman. Karena walaupun Pak Mulyono ini sudah pensiun dari masa jabatannya atau sudah pensiun menjadi Presiden Indonesia, namun di sini para netizen tidak ada henti-hentinya untuk memparodikan Pak Mulyono ini, dan tidak ada henti-hentinya untuk membuat video ledekan-ledekan lucu untuk Pak Mulyono dan untuk si Fufu Fafai teman-teman. Nah oke teman-teman semua, ada juga video pidato Mas Kaisang yang menyatakan bahwasanya Jawa Tengah itu adalah rednya PSI. Maka langsung dibalas oleh netizen, dan di sini netizen mengatakan bahwasanya janganlah sombong mumpung masih muda. Nah, bapaknya Anda itu kalau tidak dipungut oleh partai sebelah mungkin sampai sekarang belum jadi apa-apa, dan kemungkinan besar masih menjadi tukang kayu biasa. Nah oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Allah, ada itu netizen. Gara-gara kebanyakan hutang jadi berantakan, sana sini cari pinjaman, bilang bayar minggu depan. BBM. Kalau kita bicara masalah generasi emas, apa hubungan PPDB zonasi dengan Indonesia emas? Kenapa zonasi yang dihapus, kurikulum harus dibenahi? Oh betul juga itu, betul. Kita lanjut saja guys. Masalah Indonesia emas, bicara masalah Indonesia emas di tahun 2045. Enggak, masuknya Jateng Isret itu rednya PSI bukan partai sebelah. Gak usah sombong gitu bos, mumpung masih muda mending belajar sejarah. Bapakmu itu kalau nggak ditolong partai sebelah, nggak dipungut partai sebelah, mungkin itu sampai sekarang juga cuma masih jadi tukang amplas kayu biasa. Jadi skor mas di ijazah itu dikonversi kalau di Indonesia itu setara dengan 2,3, dan itu menjadi polemik. Nyapres dengan IPK 2,3. Dari netizen. Nggak tahu saya. Apa dia tahu nilai-nilainya? Jadi ijazah Dia punya ijazah saya. di postingan itu ada ijazah. 23. Kalau dikonversi di Indonesia setara dengan IPK 2,3. Masa sih? Ada yang lihat pidatonya Gibran kemarin nggak, yang mengatakan bahwa kepala daerah tidak boleh mempunyai program. Kepala daerah tidak boleh mempunyai program, harus sama dengan pemerintah pusat. Kayaknya bau-bau kekalahan dari koalisi Tim Plus untuk kepala daerah itu udah kelihatan. Makanya tidak boleh ada program. Lalu apa gunanya debat pilgub kemarin? Betul.
debat pilgub, debat para bupati kepala-kepala daerah itu apa gunanya? Bukannya debat itu untuk menunjukkan program-program mereka. Terus kenapa lu sekarang berpidato bahwa kepala daerah tidak boleh mempunyai program? Gak keliru ta iku Pak Gibran yang terhormat, gak keliru ta? Kepala daerah gak oleh duwe program. Terus kon piye? Kon lungguh ngono nang kantor nyenuk ngono ngenteni duding-dudingane dirimu karo Prabowo gitu ngono. Piye maksudnya? Kepala daerah tidak boleh mempunyai program. Kok ngawur, malah ngawur ngono lho. Makane ta lah, melek ojo ngantuk ae. Lek pidato kok matane ngantuk ngono lho. Kepala daerah tidak boleh mempunyai program itu lho. Lah terus kon piye? Terus meneh prajongos ngono. Sekarang penangkapan judi online, penangkapan korupsi gini. Baru sebulan, baru 2 bulan menjabat sudah menangkapi para koruptor, para penjudi online. Tak omongi. Dari 16 tersangka kasus judol ya, kasus judol. 12 orang itu dari Kementerian Kominfo. Ngerti Kementerian Kominfo dulu sing dipimpin Budi Ari. Nak wahnya Padahal Budi Ari li dhewe iku yo penggagas judol, terus karo Detikom oleh penghargaan. Padahal 12 orang kuwi anak buahane dhewe ketangkep. Gak usah play victim. Terus projo gembar-gembor pemberantasan judi online. Ngoco Pak Budi Ari, selama Anda menjabat jadi Kominfo, 12 anak buah Anda tertangkap judol. Kasihan. Tak usah kemen. Kita tahu bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kalau ada PPN, masyarakat girang. Tahu PPN? Tahu. PPN itu adalah pembagian profit dari negara, bukan pajak pertambahan nilai. Betul. Bingung mau ngasih sambutan apa? Wapres super smart, kata pemujanya. Hadiri rumpuk di Tani, Semarang, dan Gibran enggan beri sambutan tapi gercep layani selfie. Bisa itu cuman selfie ya guys. Terus bagi-bagi buku dan juga bagi-bagi susu. Kita lanjut saja guys. Ya Allah. Udah berapa kali Wapres kita menghindar dari pertanyaan wartawan? Wapres kabur dari jurnalis. 2 kali? Enggak, tapi ini udah banyak. Sebagai mantan jurnalis yang masih berteman dengan jurnalis lainnya, gue dapat banyak bocoran kalau Gibran ini sering banget mangkir dari pertanyaan wartawan. Situasi kayak gini gak bisa dinormalisasiin. Kalau kalian masih bikin alasan, gak apa-apa, gak banyak ngomong, yang penting kerja nyata. Gak bisa guys. Sekelas pejabat publik, apalagi orang nomor 2 di Indonesia, mereka harus punya public speaking yang bagus. Salah satunya dengan menjawab pertanyaan dari para jurnalis. Kenapa jurnalis berhak untuk mendapatkan jawaban dari segala kegiatan Wapres ataupun pejabat publik lainnya? Karena kalian harus tahu, jurnalis ini termasuk pilar keempat demokrasi yang mengawasi tugas pemerintah, yang juga menjadi penyambung lidah antara pemerintah kepada masyarakat. Dari mana kalian bisa tahu sejauh mana uang pajak kita digunain untuk pembangunan, sejauh mana korupsi yang dilakukan pemerintah, sebanyak apa? Semua bisa kalian dapat informasinya dari jurnalis.
Memang Wapres punya hak untuk nggak menjawab pertanyaan dari jurnalis, tapi itu hanya berlaku di saat-saat tertentu aja. Kalaupun mau dibandingin sama Ma'ruf Amin yang sering kalian bilang Wapres AFK, tapi kenyataannya banyak omongan jawaban dari Ma'ruf Amin yang bisa dijadiin headline news. Bukan jawaban. Tanya aja ke menteri saya, atau yo nggak tahu. Kan kalau udah keseringan kabur dari jurnalis, wajar dong kalau masyarakat berspekulasi seorang Wapres takut dengan pers. Masa ngadepin 20-an jurnalis aja takut, gimana ngadepin 281 juta rakyatnya sendiri? Yuk bisa yuk Mas Gibran bayar uang buat les public speaking, disuruh kerja lagi staf-staf khususnya supaya bisa briefing lebih matang lagi, supaya nggak gagap ngadepin jurnalis-jurnalis. Betul juga ya teman-teman, seharusnya pejabat publik itu, apalagi ini orang nomor 2 di Indonesia ya teman-teman, seharusnya bisalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada wartawan atau daripada jurnalis tersebut. Dan betul juga kata mbaknya tadi ya teman-teman, seharusnya Mas Gibran itu harus berani mengeluarkan uang untuk les privat public speaking agar bisa lancar menjawabnya saat ditanya oleh wartawan. Tapi setelah diingat-ingat ya teman-teman, Mas Gibran ini tidak jauh beda dengan bapaknya ya teman-teman. Saat ditanya oleh wartawan, kalau tidak kabur pasti jawabannya akan dilempar ke orang lain. Tapi apakah kaum 58% ini tidak malu ya teman-teman melihat kenyataan yang seperti ini? Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.